Bismillahirrahmanirrahim. Pada kali ini kita akan mengenal apa itu Asmaul Khamsah. Asmaul Khamsah adalah termasuk bagian daripada isim-isim yang mu'rab, yaitu isim yang dapat berubah-ubah disebabkan kemasukan amil yang berbeda-beda. Apa saja Asmaul Khamsah itu? Yaitu nama-nama yang 5. Abun, Ahun, Hamun, Fudhu. 1, 2, 3, 4, 5. Itulah dinamakan Asmaul Khamsah. Dan dhu termasuk Asmaul Khamsah jika bermakna yang mempunyai atau yang punya. Bagaimana i'rabnya Asmaul Khamsah? I'rabnya Asmaul Khamsah itu terdapat 3 macam. Rafa' nasab jarnya itu terdapat 3 macam. Pertama, Asmaul Khamsah itu jika dimudhafkan pada selain ya mutakallim. Bagaimana Asmaul Khamsah jika dimudhafkan pada selain mutakallim? Maka i'rabnya saat rafa menggunakan waw. Contoh, qoma telah berdiri. Siapa? Akhuka, saudara laki-lakimu. Lafal akhun menjadi fa'il hukumnya rafa. Tanda rafa'nya dengan waw karena Asmaul Khamsah. Ini dimudhafkan pada dhamir muttasil selain ya. Yang kedua, di saat nasab, bagaimana i'rabnya Asmaul Khamsah jika dimudhafkan pada selain mutakallim? Maka saat nasab menggunakan alif. Ra'aitu telah melihat siapa saya, akhoka pada saudara laki-laki. Menjadi maf'ul, fi'il, fa'il, maf'ul. Hukumnya nasab, tanda nasabnya dengan alif karena Asmaul Khamsah. Yang dimana Asmaul Khamsah ini dimudhafkan pada selain ya mutakallim. Disajar menggunakan alif. Ila akhika, menuju pada saudaramu. Ila huruf jer, hukumnya jer, majrur, tanda jernya menggunakan ya. Kenapa? Karena Asmaul Khamsah. Dan telah dimudhafkan pada selain ya mutakallim. Jadi Asmaul Khamsah, i'rab yang pertama, rafa dengan waw, nasab dengan alif, jar dengan ya, ini dengan syarat dimudhafkan, tapi dimudhafkan pada selain ya mutakallim. Abu Syuja'i, Aba Syuja'i, Abi Syuja'i. Rafa dengan waw, nasab dengan alif, jar dengan ya, jika dimudhafkan pada selain ya mutakallim. Syuja'in, Syuja'in. Abu mudhaf, Syuja'in mudhaf ilaih. Aba mudhaf, Syuja'in mudhaf ilaih. Mudhaf ilaihnya bukan berupa ya mutakallim. Maka rafa dengan waw, nasab dengan alif, jar dengan ya. Lalu bagaimana jika Asmaul Khamsah dimudhafkan akan tetapi mudhaf ilaihnya berupa ya mutakallim? Asmaul Khamsah jika dimudhafkan pada ya mutakallim, nah berarti mudhaf ilaihnya berupa ya mutakallim, maka i'rabnya beda dengan yang tadi. Bukan lagi dengan waw alif ya, akan tetapi rafa dengan menggunakan dhamma, nasab dengan menggunakan fathah, dan jar dengan menggunakan kasroh,
Hanya saja semua harokat ini dikira-kirakan pada sebelumnya. Contoh. Qala telah berkata, akhi, siapa saudara laki-laki saya. Akhi di sini kedudukannya menjadi fa'il dan fa'il hukumnya rofa. Tanda rofanya dengan apa? Dengan dhammah yang dikira-kirakan pada sebelumnya ya, yaitu pada kho. Dhammahnya tak nampak lagi. Ini jika asmaul khamsah dimudhafkan pada ya mutakallim. Maka bukan rofa dengan wawu seperti tadi lagi. Tetapi menggunakan dhammah, akan tetapi dhammahnya dikira-kirakan pada sebelumnya ya, yaitu pada kho. Ra'aitu telah melihat siapa saya. Akhi menjadi maf'ul pada saudara lelaki saya. Maf'ul hukumnya nasab, tanda nasabnya dengan fathah. Tanda nasabnya dengan fathah. Akan tetapi fathahnya dikira-kirakan pada sebelumnya ya, yaitu pada huruf. Dan di saat jar, ila akhi menuju ke rumah saudaraku. Ila akhi menuju ke saudaraku. Ila huruf jar, akhi majrur, tanda jarnya dengan kasroh. Kasrohnya bukan yang ini. Akan tetapi kasroh yang dikira-kirakan pada sebelumnya ya, itu pada kho. Itulah i'rab daripada asmaul khamsah. Tadi dimudhafkan pada selain mutakallim, ya mutakallim, maka rofa waw, nasab alif jariyah. Dan jika dimudhafkan pada ya mutakallim, maka rofa menggunakan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh. Akan tetapi semua i'rabnya dikira-kirakan pada huruf yang berada sebelumnya ya. Kalau pada ba berarti pada huruf ba, kalau pada huruf kha pada mim. Lalu bagaimana dengan harokat yang ini? Apa ini tidak menjadi tanda kasroh? Bukan. Ini bukan sebagai tanda kasroh. Akan tetapi ini adalah kaidah. Lafal yang bergandeng dengan dhamir ya mutakallim, maka huruf terakhir dibaca kasroh menjadi akhi. Baitun digandeng dengan dhamir ya mutakallim menjadi baiti. Sama, akhun menjadi akhi. Jadi ini bukan sebagai tanda jar, melainkan dibaca kasrohnya sebab digandeng dengan dhamir ya mutakallim. Dengan demikian maka tanda kasrohnya bukan yang nampak, akan tetapi tanda kasroh sebagai tanda jar maksud kami dengan kasroh yang dikira-kirakan pada kho. I'rab yang kedua. Yang ketiga, jadi i'rabnya asmaul khamsah terdapat 3 i'rab. I'rab pertama, jika dimudhafkan pada selain ya mutakallim, maka rofa dengan wawu, nasab dengan alif, jar dengan ya. Abu Bakrin, Abu Bakrin, Aba Bakrin, Abi Bakrin. Jika dimudhafkan pada ya mutakallim, rofa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh. Akan tetapi semua i'rabnya ini dikira-kirakan pada huruf yang berada sebelumnya ya. I'rab yang ketiga, jika tidak dimudhafkan. Bagaimana jika tidak dimudhafkan? Maka asmaul khamsah yang tidak dimudhafkan, i'rabnya sama seperti isim mufrad. Gimana? Rofa dengan dhammah, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh. Abun, aban, abin. Inilah jika asmaul khamsah tidak dimudhafkan. Kesimpulannya bahwa asmaul khamsah termasuk isim yang mu'rab, yaitu isim yang dapat berubah-ubah, bisa bun, bisa ban, bisa bin, disebabkan amil yang berbeda-beda, dan i'rabnya isim
yang 5 ini atau asmaul khamsah ini terdapat 3 macam i'rab. Pertama, rafa dengan waw, nasab dengan alif, jar dengan ya. Abu Bakrin, Aba Bakrin, Abi Bakrin dengan syarat dimudhafkan pada asal ya mutakalim, yaitu dimudhafkan pada Bakar. Abu Syuja'in dimudhafkan pada Syuja'in. Aba Syuja'in dimudhafkan pada lafal Syuja'in. Artinya dimudhafkan pada asal ya mutakalim, baru rofa, boleh rofa menggunakan waw, nasab dengan alif, jar dengan ya. Dan yang kedua, jika dimudhafkan pada ya mutakalim yang bermakna saya, ayah saya, saudara saya. Bagaimana? Maka dengan dhamma, rafa dengan dhamma, nasab dengan fathah, jar dengan kasroh. Akan tetapi tanda rafa dhammanya, tanda nasab fathahnya, tanda jar kasrohnya itu semuanya dikira-kirakan pada sebelumnya. Yang ketiga, jika tidak dimudhafkan, bagaimana i'rabnya asmaul khamsah? Sama seperti isim mufrad. Rafa dhamma, nasab fathah, jar kasroh. Itulah macam-macam i'rab yang dapat kami sampaikan pada sore hari ini. Semoga bermanfaat dan kita sama-sama mendapatkan barokahnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih semuanya. Sekali lagi terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.